Halo teman-teman, balik lagi di channel Mumu Vlog. Di video kali ini, kakak kembali melanjutkan rangkuman film dokumenter yang berjudul Walking with Beast Part 4. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, ada di profil ya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam rangkuman filmnya. Makhluk unik ini bereaksi atas kematian dari salah satu kelompoknya. Dia adalah betina tertua yang akhirnya kalah melawan malaria. Di samping tubuhnya adalah anaknya yang berusia 3 tahun. Ini adalah ujung utara dari lembah Great African Rift. Dunia telah diubah dalam beberapa juta tahun terakhir, di mana dulu ada hutan, sekarang ada padang rumput yang luas. Kemudian muncullah spesies mamalia baru. Kucing besar ini adalah jenis Cybertot. Meskipun yang ini hanya memiliki gigi pedang kecil dan makhluk seperti Dinosaurium mungkin terlihat seperti gajah, tetapi ukurannya 3 kali lipat dengan gading yang melengkung ke bawah untuk mengupas kulit pohon. Tetapi di tepi hutan hidup hewan yang paling luar biasa dari semuanya. Suatu jenis kera telah berevolusi yang tidak dilakukan oleh kera lain. Kera ini dapat berjalan tegak. Ini adalah Australopithecus. Mereka hidup berkelompok dengan struktur sosial yang kompleks. Ini adalah Grey yang tertua di kelompoknya. Dia adalah jantan yang berusia 30 tahun. Betina berukuran 2,3 dari jantan. Tetapi Grey membutuhkan dukungan mereka jika dia ingin tetap memimpin. Namun sayangnya dia tidak lagi mendapatkannya. Kera bernama Bebel ini telah menggantikannya. Anak kera ini bernama Blue. Pada usia 3 tahun, keterampilan sosialnya belum berkembang. Dengan kematian ibunya, dia menjadi terasingkan. Jantan yang lebih muda dan lebih besar bernama Hercules, dan dia mulai menantang Grey. Perkelahian ini tidak sekeras primata lainnya. Australopithecus memiliki gigi taring yang kecil, dan perkelahian mereka yang sangat singkat. Grey telah berhasil mengalahkan Hercules, setidaknya untuk saat ini. Australopithecus merasa nyaman baik di pepohonan maupun di ruang terbuka. Mereka berbagi kubangan air dengan Ankylosaurium, sejenis hewan purba yang dulunya tersebar luas, namun kini hanya tersisa di Afrika. Ini adalah Dinotherio. Mereka setinggi jerapah, tetapi beratnya 14 kali lipat. Sementara itu, Blue duduk terpisah. Ini bukan waktunya untuk terpisah dari kelompoknya. Hai, jantan ini berasal dari kelompok tetangga yang lebih besar. Mereka menantang Grey untuk wilayah ini. Grey menanggapi, tetapi jumlah kelompoknya sekarang terlalu sedikit untuk melawan begitu banyak jantan dewasa. Saat kelompok itu melarikan diri, Blue terancam tertinggal. Tanpa ada yang menjaganya, dia hanya bisa berjuang untuk mengejar ketinggalannya. Blue berhasil selamat, tetapi untuk kelompoknya segalanya berubah menjadi lebih buruk. Mereka telah diusir dari wilayah yang telah mereka kuasai selama beberapa musim. Berjalan dengan 2 kaki adalah cara yang efisien untuk bepergian dan memberi Australopithecus sudut pandang yang lebih tinggi daripada kera lainnya. Di tempat terbuka ini, mereka harus sangat waspada. Kelompok juga harus tetap bersatu. Sudah 4 hari sejak mereka meninggalkan hutan. Lelah karena bepergian, mereka terlambat menyadari keberadaan Dinosaurium. Dalam kekacauan itu, seekor anak kera terpisah dari kelompoknya. Dia adalah anak Babel. Babel yang mencoba menyelamatkan anaknya malah dikejar-kejar Dinosaurium. Sang anak yang ketakutan terus berteriak. Hal itu membuat Dinosaurium menghampirinya. Namun untungnya dia masih selamat.
Beberapa hari kemudian mereka pindah ke suatu tempat yang tampaknya memiliki semua yang mereka butuhkan, air, makanan, dan tempat untuk berlindung. Sepertinya tidak ada Australopithecus lain di wilayah ini. Mereka hanya harus berbagi buah dengan Ankylotherium. They only have to share the fruit. Kelompok tersebut mulai dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, anggota termuda dari kelompok bermain, tetapi Blue masih belum berubah. Meskipun remaja lainnya lebih muda dari Blue, mereka tetap membaikannya. Blue is still on the edge of things. Dulunya primata adalah makhluk nokturnal, tetapi sekarang tidak lagi. Bagi para kera ini, malam adalah waktunya untuk tidur. Keesokan paginya, Black Eye telah mencuri telur dari sarang burung unta. Sebelum dia bisa memecahkan telur itu, Gray mencurinya. Gray steals it from her. Dino Felis adalah pembunuh Australopithecus. Kucing ini tidak memiliki kecepatan untuk menjatuhkan herbivora yang berlari cepat. Mereka berspesialisasi dalam mangsa yang lebih lambat, sehingga mereka dapat membunuh dengan mudah. Cats don't have the speed. Dinophilis is a killer of Australopithecus. Setelah kematian Black Eye, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat ikatan sosial baru. Akhirnya, Blue tampaknya berinteraksi dengan kelompoknya. Dia sedang mencari kutu di tubuh Gray. With the group. Jumlah kelompok tersebut sekarang setidaknya telah meningkat. Dengan kedatangan seekor betina muda, Australopithecus betina berpindah ke kelompok baru. Saat mereka cukup umur untuk kawin, hal ini mencegah perkawinan sedarah, dan ini adalah transisi yang sulit baginya. Biasanya hanya jantan yang dominan dengan mendapat akses ke dunia, tetapi Hercules sepertinya akan mencoba peruntungannya. Australopithecus kawin secara langsung. And isn't having any of it. Saat tidak ada buah pada musimnya, mereka menggali akar dan umbi. Mereka dapat beradaptasi untuk makan dengan tangan. Australopithecus dapat menggunakan alat dasar seperti tongkat untuk menggali. Mereka tidak dilahirkan dengan kemampuan ini. Mereka harus mempelajarinya dengan meniru orang tua mereka. Sementara Blue, dia harus belajar dengan cepat karena tidak ada yang akan memberinya makan. Di sabana, bangkai dengan cepat menarik perhatian pemakan bangkai. Seringkali Australopithecus ada di antara mereka. Dalam waktu singkat, mereka sudah berada di seluruh bangkai zebra. Sekali lagi, Hercules mencoba taktik menakut-nakutinya dengan hasil yang luar biasa. Great effect. Gray terbiasa mendapatkan gigitan pertama, tetapi dia menemukan Hercules yang sudah makan duluan. This is already getting stuck in. Setelah memenangkan pertarungan, Hercules kembali ke bangkai zebra. Daging hanyalah sebagian kecil dari makanan Australopithecus. Daging mengandung nutrisi penting untuk otak besar kera. Yang cerdas akan mengembangkan alat khusus untuk mendapatkan daging, hingga akhirnya mereka akan membuat senjata dan tidak akan menjadi pemakan bangkai, melainkan pemangsa. Pengambil alihan Hercules memiliki efek positif langsung. Ada lebih sedikit konflik internal daripada sebelumnya, tetapi masalah terbesar kelompok belum hilang. Hanya masalah waktu sebelum Dinophilis kembali. Blue dalam masalah besar, tidak dapat mencapai pohon tepat waktu. Dia menjadi target bagi Dinophilis. For the cat. Suddenly, Namun tiba-tiba Australopithecus melakukan sesuatu yang luar biasa. Seluruh kelompok secara spontan bersatu dan mencoba mengusir Dinophilis itu.
fun. Bagi Blue ini adalah momen yang penting. Dia berhasil selamat dari situasi yang mematikan. Dia mungkin anggota peringkat terendah dari kelompok ini, tetapi setidaknya dia sekarang cukup dihargai oleh kelompoknya. Di episode berikutnya, kita akan melihat Smilodon, predator legendaris dan terbesar dari semua Cybertot Cat, dan film pun berakhir. Demikian rangkuman film Walking with Best Part 3 ini. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya.